selamat siang Bu Nurul. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tanti. Ya Bu Nurul, jadi hari ini kita akan melakukan observasi di kelas ya, di pembelajaran Bu Nurul. Tapi sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Dan izin percakapan kita sekarang direkam ya, untuk keperluan dokumentasi. Baik, siap. Ya. Jadi Bu Nurul hari ini akan mengajar di kelas apa? Di kelas 10.1. Kelas 11. Pelajaran matematika ya? Iya. Ya. Materinya tentang apa Bu? Materinya tentang logaritma, Bu. Logaritma. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa untuk pembelajaran hari ini? Yang pertama itu setelah pembelajaran itu siswa dapat merubah bentuk eksponen ke dalam bentuk logaritma. Yang kedua, siswa dapat menyederhanakan bentuk-bentuk logaritma dengan sifat-sifat logaritma. Apakah pembelajaran itu pernah diajarkan sebelumnya atau ini materi baru? Ini materi baru. Materi baru. Ya, tapi ada kaitannya dengan eksponen materi sebelumnya. Oh ya, jadi berhubungan dengan materi sebelumnya ya. Area pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran hari ini? Pengetahuan tentunya, karena kan ini dasar ya, definisi dan sifat-sifat logaritma itu dasar dari penyelesaian bentuk-bentuk logaritma, maka harus kuat dari pengetahuannya. Jadi saya ingin mengembangkan pengetahuannya supaya anak-anak kuat di konsep. Oh gitu. Iya. Strategi yang akan Ibu persiapkan untuk pembelajaran tersebut bagaimana Bu? Metodenya sebetulnya menggunakan discovery learning. Jadi anak-anak menemukan pengetahuannya dengan ya menemukan pembelajarannya, pengetahuan dari cara discovery learning ya. Nah, tapi diawali dari permasalahan nyata dulu, ya. Kemudian dari situ siswa diarahkan dari LKPD-nya untuk menemukan konsep dasar si logaritma berdasarkan eksponen dari materi sebelumnya, dari eksponen. Baik. Muridnya sendiri-sendiri atau mengerjakan secara berkelompok? Secara berkelompok, anak dibentuk secara berkelompok 4 orang. Baik. Nanti kalau Ibu bisa melihat pembelajarannya sudah berhasil atau belum dari mana Bu? Dilihat apakah dari evaluasi. Ada evaluasinya, Ya, berupa ada apa evaluasinya? Latihan soal sih. Latihan soal. Ya, di situnya dikasih di akhir pembelajaran diberikan ya penugasan sih sebagai latihan soal, apakah anak sudah mampu atau belum. Berarti nanti yang saya akan observasi adalah pelaksanaan bagaimana Ibu mengajarkan kepada murid bagaimana cara murid mencari tahu melalui discovery learning itu, kemudian juga akan dilihat dari evaluasinya ya, apakah sudah berhasil atau belum begitu. Nanti kita akan membicarakan setelah pelaksanaan observasi apakah sudah tercapai atau belum dan bagaimana rencana Ibu untuk melaksanakan pada pembelajaran selanjutnya ya, terkait itu. Jadi rencana pengembangannya seperti apa jika sebelum dicapai atau jika sudah dicapai ya, begitu. Siap. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melakukan observasi di kelas Ibu ya. Ya, siap. Terima kasih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore Bu Nurul. Selamat sore Bu Tanti. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melakukan observasi di kelas. Ya. Tapi ada beberapa catatan yang telah saya buat ketika saya melakukan observasi di kelas Bu Nurul tadi. Di antaranya adalah aspek dan strategi pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Nurul kan tadi adalah pembelajaran discovery learning dan pengelompokan siswa ya, atau collaborative learning. Beberapa catatan yang saya buat adalah pada saat discovery learning, guru atau Bu Nurul perlu menuntun murid dalam menemukan penyelesaian terhadap soal-soal yang diberikan ya. Kemudian pada saat pengelompokan murid, tadi pengelompokan yang dilakukan masih berdasarkan tempat duduk ya. Jadi tidak memuat atau aspek diferensiasi murid gitu. Jadi sebaiknya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, misalnya pengelompokan murid berdasarkan kesiapan belajarnya. Karena di awal pembelajaran tadi kan sudah ditanyakan ya tentang kesiapan belajar mereka.
pemahaman mereka terhadap kemampuan atau pemahaman materi sebelumnya gitu. Dan apa refleksi Bu Nurul setelah melakukan observasi tadi? Setelah melakukan observasi, rasanya kan pertama kalau berbicara perasaan rasanya beda ya ketika kita mengajar tanpa diobservasi dengan belajar mengajar dengan diobservasi, tentu perasaannya juga berbeda gitu ya. Kemudian ya ada rasa apa ya, tegang tersendiri mungkin ya kalau dilihatin orang gitu. Betul. Nah, ketika tadi kendala yang saya hadapi itu, yang saya rasakan di kelas tersebut adalah pertama, ternyata ketika mau masuk ke materi baru, ini kan tergolong materi baru, ternyata ketika ditanya tentang materi sebelumnya, ada beberapa anak mungkin yang memang belum siap di pembelajaran yang sebelumnya gitu, belum kuat konsepnya. Jadi kesiapan belajar anaknya itu ternyata tidak sama gitu. Jadi ada beberapa anak yang memang dari pemahaman itu kurang mungkin ya dari untuk materi sebelumnya, sementara kita akan masuk ke materi baru yang memang ada kaitannya dari materi sebelumnya. Jadi untuk itu mungkin waktunya rada terpotong lama untuk mengulas dan menguatkan materi sebelumnya seperti itu. Baik, jadi tujuan pembicaraan kita sekarang adalah bagaimana Bu Nurul menemukan solusi agar mampu mengajar di kelas tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka ya gitu, terkait dengan kesiapan belajar pada saat itu dikaitkan dengan materi sebelumnya. Baik, jika Bu Nurul melihat kekuatan dalam diri Bu Nurul, apa yang bisa Bu Nurul lakukan untuk memberikan solusi atau mendapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut? Dari apa yang Ibu paparkan, hasil observasi Ibu mengenai pembelajaran diferensiasi itu ya, pengelompokan itu, jadi saya berpikir ya itu memang salah satu ya. Saya juga mengakui bahwa ketika membagi kelompok memang dibagi secara yang terdekat saja gitu. Saya berpikir awalnya supaya kalau misalkan pembagian, biasanya kan duduk dengan anak-anak yang lebih akrab gitu. Biasanya kalau dengan anak yang lebih akrab diskusi bisa lebih nyaman gitu anak-anak gitu. Tapi melihat tadi observasi yang Ibu lakukan tentang pembagian kelompok itu berdasarkan kesiapan belajar anak, itu saya rasa saya akan mencoba seperti itu gitu. Jadi ketika nanti pembelajaran berikutnya, saya rasa mungkin anak-anak baiknya dikelompokkan sesuai dengan kemampuan kesiapan anak yang memang lebih daripada anak yang lain, supaya pembelajaran diskusinya lebih lebih terkontrol gitu. Dan sayanya juga tidak begitu capek ya kalau seperti itu kan, karena ibaratnya sebagai tutor sebaya lah teman yang ininya sudah mau. Baik, jadi nanti aktivitas pengembangan selanjutnya adalah Ibu akan mencoba menerapkan pengelompokan murid berdasarkan kesiapan belajarnya ya. Jadi murid yang lebih siap belajarnya akan menjadi leader mungkin di kelompoknya ya. Kemudian tujuan yang hendak dicapainya bagaimana Bu? Setelah melakukan itu, apa tujuan Ibu? Tujuannya pembelajarannya jadi lebih kondusif ya. Anak-anak juga jadi bisa lebih terarah, sehingga dan anak-anak yang memang kemampuannya kurang misalkan bisa dibantu oleh teman-teman yang memang dia lebih kemampuan ya. Ukuran keberhasilannya bagaimana? Keberhasilan nanti apakah nilainya meningkat? Mungkin akan dilihat ya, dari hasil dilihat dari evaluasi ya. Atau kuisnya ya. Ya, kuis. Pendukungnya tadi adalah dari murid itu sendiri. Ibu akan melakukan dari pertemuan berikutnya. Kira-kira berapa pertemuan Bu? Untuk materi ini sih saya rasa 2 kali pertemuan ya. 2 kali pertemuan karena ini kan ini apa definisi ya. Saya rasa 2 kali pertemuan untuk penguatan. Cukup ya. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul atas waktunya. Alhamdulillah saya sudah melakukan observasi dari sebelum observasi, pra-observasi ya, kemudian observasi ke kelas Ibu, dan kita melakukan percakapan setelah observasi ini. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.